48201108. Saya dari kelas 2A Farmasi di sini akan membahas terkait saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu apa sih? Jadi, saluran pencernaan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, juga mengeluarkan sisa prosesnya melalui anus. Nah, selanjutnya itu di sini ada organ-organnya, yaitu ada mulut, kerongkongan dan esofagus, lambung, usus halus, lalu ada pankreas, hati, kantong empedu, usus besar, dan juga rektum dan anus. Nah, di sini ada fungsi dari organ-organ saluran pencernaan yang tadi. Yang pertama ada mulut untuk menghasilkan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Yang kedua ada kerongkongan dan esofagus yang membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Lalu ada lambung untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau kimus. Yang keempat, usus halus untuk menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Lalu ada pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Lalu yang keenam ada hati, memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada kantong empedu yang berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Lalu ada usus besar yang menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Nah, yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Gambarnya seperti ini, dari mulut ke esofagus, nah lalu ke lambung, lalu ke usus kecil, ke usus besar, dan rektum anus. Baiklah, selanjutnya ada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan atau saluran gastrointestinal bisa menghambat penyerapan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Akibatnya, tubuh rentan terhadap penyakit atau tidak dapat menjalankan fungsinya. Nah, penyakitnya itu ada diare, yaitu gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh banyak faktor. Yang kedua ada sembelit yang disebabkan oleh perubahan pola makan atau asupan nutrisi. Yang ketiga ada GERD. Nah, ini ditandai naiknya asam atau lambung naik menuju ke kerongkongan. Lalu yang keempat ada gastroenteritis, yaitu flu perut atau muntaber yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit giardia, zat kimia beracun dalam jenis jamur tertentu. Lalu ada tukak lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Yang terakhir ada kolesistitis, yaitu peradangan kantong empedu. Gejalanya nyeri berkala pada perut sebelah kanan dekat tulang rusuk. Selanjutnya ada 3 enzim kelenjar pencernaan. Yang pertama ada amilase, yaitu enzim yang bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Terdiri dari amilase petialin dan amilase pankreas. Yang kedua ada lipase, enzim yang bertugas untuk memecah lemak dari makanan yang dikonsumsi menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada protease, enzim bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Di sini ada mekanisme kerja. Di sini ada hati yang menghasilkan empedu, menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin, detoksifikasi zat beracun. Itu ada kantong empedu yang menyimpan empedu diproduksi oleh hepar, juga berfungsi mengemulsi lemak. Setelah itu pankreas yang menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin juga glukagon. Setelah itu ada usus besar atau kolon. Sisa makanan dari usus halus masuk ke usus besar. Di sini air yang tersisa akan diserap. Feses terbentuk di sini dengan dibantu bakteri atau Escherichia coli. Lalu rongga mulut. Nah, makanan akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, juga kimiawi oleh enzim amilase atau pitalin.
Lalu ada kerongkongan, jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Setelah itu lambung, dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung air, asam klorida atau HCl, dan enzim pencernaan seperti pepsinogen, renin, dan lipase. Lalu ada usus halus yang berada di antara lambung dan usus besar. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know